Hello, welcome back to One IT Solution bersama Bayu, dan kali ini kita akan merakit PC dengan spesifikasi kira-kira medium sampai high ya, kira-kira medium high. Dan spesialnya ini adalah request rakitan dari Zafran Yahya. So thank you banget buat Zafran Yahya sudah request untuk rakitan kali ini. So nggak usah lama-lama, kita akan langsung merakit dan kita akan perkenalkan dulu part-part atau komponen-komponen yang akan kita gunakan kali ini. Oke, sebelum kita mulai untuk merakit kali ini, kita akan perkenalkan dulu part atau komponen-komponen yang akan kita gunakan di rakitan kali ini. Yang pertama, kita menggunakan Intel i3 10100F dengan 4 core dan 8 thread, dan juga dengan base frekuensinya 3,60 GHz. Next, kita ada motherboard dari MSI H410M Pro VH, dan di motherboard ini hanya menggunakan 2 soket RAM-nya, sehingga kita menggunakan RAM dari tim klasik dengan kapasitas 16 GB 2x8 GB dengan 2666 MHz. Kemudian ada VGA dari GTX 1650 Ventus XS yang sudah GDDR6, dan di sini menggunakan memorinya 4 GB. Kemudian untuk penyimpanannya di sini menggunakan SSD dari tim Elite dengan kapasitas 256 GB. Kemudian ada power supply dari Thermaltake Light Power 550 Watt. Kemudian yang terakhir kita menggunakan casing dari Thermaltake juga, yaitu Versa J21TG. Dan untuk pembelian di toko kami ada promo untuk pembelian casing tersebut akan mendapatkan 2 fan gratis yang sudah RGB. So dengan semua komponen yang sudah kita sebutkan tadi, itu kita mendapatkan total yaitu Rp7.950.000 ya, hampir 8 jutaan. Di sini kita bisa memainkan game kira-kira sudah medium high, dan untuk editing pun ini sudah oke banget lah. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung lihat untuk performanya secara langsung. So check this out. Oke, sebelum kita mulai untuk tes gamenya, kita akan melihat dulu di CPU Z komponen yang sudah kita pasang. Yang pertama yang pastinya tadi udah aku sebutin, kita menggunakan Intel Core i3 10100, dan untuk mainboardnya H410M Pro VH. Kemudian di sini sudah terpasang untuk RAM-nya, kita menggunakan 16 GB DDR4. Dan juga untuk grafiknya sudah terinstall Nvidia GeForce GTX 1650 GDDR6. Oke, kita langsung coba untuk game pertama kita. Oke, sekarang kita sudah ada di game Genshin Impact, dan sebelum kita mulai, ini kita akan lihat dulu untuk settingannya yang akan kita gunakan. Jadi di sini untuk settingannya sendiri aku pakai yang high sendiri. Dia ada FPS lock 60, jadi dia nggak akan bisa lebih dari 60 FPS. Cuman di sini semua aku high, aku mentokin semua, dan kita akan lihat apakah akan ada frame drop atau enggaknya. Nah, jadi kalau kita jalan sekarang ini nggak ada frame drop sama sekali ya, jadi stay di angka 60 terus stabil. Nah, ini ada efek sedikit, dia ada penurunannya cuma di 57, jadi nggak ganggu sama sekali sih untuk di permainannya. Nah, jadi kayak gini ini untuk game Genshin Impact, dia nggak ada frame drop sama sekali, 60 fps. Jadi buat rakitan ini sih enteng banget sih buat mainin game ini. Oke, next kita akan coba game yang lainnya. Kita akan coba game yang lebih berat dari Genshin. Kita sekarang sudah ada di game Shadow of Tomb Raider. Kita di sini menggunakan settingan, kita pakai settingan highest saja ya. Sementara ini kita akan coba untuk settingan highest apakah akan playable atau enggaknya. Kita akan run benchmark. Kalau misalkan di sini sedikit terlalu berat gitu, kita akan coba di settingan high. Nah, kita sekarang ada di gamenya, lebih tepatnya di benchmarknya. Nah, sekarang kita sudah nge-benchmark untuk settingan yang highest atau yang paling tingginya dari Shadow of Tomb Raider. Untuk situasi seperti ini, kita ngomongin kita lagi ada di situasi yang malam seperti ini, kita mendapatkan FPS kira-kira 45. Nih. Kira-kira kita ada di 40 hingga 45 FPS. Nah, ini untuk kesimpulan dari benchmark kita tadi di settingan highest, kalian akan mendapatkan FPS rata-rata di 46. Sekarang kita akan coba untuk turunin kualitasnya di settingan high. Kira-kira kita akan lebih tinggi di angka 50 atau di 60 fps. Kita akan lihat
Nah, sekarang kita sudah ada di scene yang sama seperti yang tadi, tapi kita udah turunin ke settingan high. Di sini kalian bisa lihat untuk FPS-nya ada peningkatan. Perkiraan di angka 56 hingga 62 FPS. Jadi kita ambil rata-rata, kemungkinan di sini kita akan mendapatkan 58 lah untuk average-nya, 58 atau 60. Nah, di sini ada penurunan sedikit. Dia turun di angka 50 FPS. Hingga 49 itu. Nah, ini setelah kita benchmark tadi di settingan high, untuk average FPS-nya ada di angka 52 FPS. Dari sini bisa disimpulkan kalau untuk game ini memang sedikit agak berat jika kita menggunakan rakitan ini, tapi kalau kalian ingin turunkan lagi settingannya, kalian bisa mendapatkan FPS pastinya di angka 60 FPS. So, jadi seperti itu aja untuk game Shadow of Tomb Raider. Kita akan coba di game lain. Kalian jangan kemana-mana karena nanti di terakhir sendiri kita akan cobain game yang lagi panas banget dan banyak diperbincangkan. Ya, kita akan coba main game Cyberpunk 2077. So, sebelum itu kita akan coba lagi game yang lain. Sekarang kita udah ada di game Doom Eternal. Di sini kita pakai settingannya high. Jadi kita nggak bisa tembus sampai Ultra Nightmare. Nah, ini karena VRAM-nya kita nggak cukup. Tadi sempat aku sebutin kalau di VGA ini dia hanya tersedia memori 4 GB. Jadi dia ada batasan untuk grafik settingnya, hanya bisa menyentuh atau menggunakan memori dengan kapasitas maksimalnya 4 GB. Oke, sekarang kita udah di gamenya. Nah, tadi ada beberapa settingan yang aku rubah untuk vertical sync karena tadi aku nggak ngeliat ya. Ini vertical sync-nya tadi menyala di triple buffering. Terus aku offin. Jadi apa efeknya adalah ini kalian lihat untuk FPS-nya ini. Di sini aku kalau matikan, terus aku apply, dia FPS-nya langsung naik. Jadi untuk FPS sendiri ini ada berpengaruhnya juga di vertical sync. Kalau misalkan kalian on, buat yang belum tahu aja, itu cukup berpengaruh gitu. Sekarang kita akan coba fight. Oke, untuk FPS-nya sendiri ya dengan settingan high, dia bisa dapat di rata-rata kurang lebih 90 hingga 100 FPS. Jadi untuk main game ini sendiri dengan settingan high, dengan kita menggunakan VGA 1650, sangat-sangat playable. Oke, kita akan lanjut coba di game yang lainnya. Jangan lupa nanti di akhir video kita akan mencoba game terberat pada masanya ya. Game terberat pada masa kini yaitu Cyberpunk 2077. So, kita lanjut ke game berikutnya. Oke, sekarang kita sudah ada di game Need for Speed Heat. Kita akan cek dulu untuk grafik quality-nya. Di sini kita pakai kita coba di Ultra. Oke, kita akan coba dulu di Ultra. Kira-kira akan seperti apa FPS-nya, dan ya cukup lumayan lah ya. Di sini dia mendapatkan FPS kira-kira 50-an FPS. Tapi untuk pengalaman bermainnya sendiri sih nggak terlalu parah ya, hanya di 50 FPS itu masih bisa menjadi pertimbangan buat kalian. Mungkin nih kalian lebih suka dengan gambar yang lebih high grafiknya, lebih tajam. Nah, kalian nggak apa-apa. Nah, ini ada penurunan FPS ketika kita masuk kota. Kayak ini ada bangunan yang belum kerender juga, dan juga di sini lebih banyak teksturnya, sehingga dia ada penurunan di 40 FPS. Kita akan coba untuk turunkan kualitasnya. Dari ultra kita akan turunkan ke high. Nah, kayak gini aja. Di high ini sendiri ada peningkatan yang nggak terlalu signifikan ya. Jadi kalau di dalam kota tadi 40 FPS, di sini dia cuma naik di 50 FPS, malah sekarang masih di 47. Nah, ini baru 50. Jadi peningkatannya nggak terlalu signifikan untuk di kondisi ini di dalam kota. Kita akan coba lagi. Jika kita turunkan lagi ke low aja sekalian, kita turunin ke low sekalian. Situasi dalam kota, nah 60 FPS. Jadi buat kalian, misalkan kalian ingin mendapatkan FPS yang memang lebih tinggi, ya kalian turunin aja di low. Yaitu logikanya seperti itu sih. Cuman untuk kalian yang memang menginginkan grafiknya lebih high, untuk rakitan ini masih bisa banget.
Cuman ya itu tadi ada penurunan FPS di angka 40. Oke, lanjut kita ke game berikutnya. Oke, sekarang kita sudah ada di game Devil May Cry 5. Kita di sini menggunakan settingan sedikit variatif ya. Untuk phasing-nya kita off-kan. Kemudian untuk tekstur kita high, shadow-nya kita nyalain aja dengan high, efek quality kita coba di medium aja. Oke, dari sini akan kita tes kira-kira akan seperti apa untuk FPS-nya. Nah, untuk ini sendiri kita bisa dapat FPS yang nggak jelek-jelek amat ya. Di sini untuk settingan high dia bisa dapat kira-kira 90 hingga 100. Jadi kita akan coba juga ini untuk combatnya. Apakah akan ada drop? Kayaknya pasti ada drop sih. Cuman akan kita lihat sejauh apa dropnya jika kita pakai settingan ini. Di sini FPS-nya sendiri 100 hingga 120. Jadi bisa dibilang ini untuk settingan high di Devil May Cry bagus ya. Oke, kita akan lanjut ke game berikutnya. Oke, sekarang kita sudah ada di Cyberpunk 2077 dengan settingan yang medium. Kita akan coba kira-kira apakah playable, apakah terlalu berat. Kita akan lihat. Oke, sekarang kita sudah ada di game dengan FPS-nya di settingan medium. Kita mendapatkan 40 hingga 50 FPS. Oh, ini malah kita bisa menyentuh angka 60 FPS ya di settingan medium ini. Hanya saja kita sekarang masih di prolog ya, jadi kita masih belum masuk ke kotanya. Kemungkinan mungkin di kota sendiri dengan environment yang lebih luas, dengan banyaknya orang, kemungkinan dia akan ada penurunan. Cuman dia akan adanya penurunan ini nggak terlalu parah ya, kemungkinan. Sekarang coba kita turunin lagi. Jika kita turunkan presetnya ke low, apakah dia menyentuh sampai 100 FPS? Kita akan lihat. Oke, ini kita turunkan presetnya ke low. Ini sudah low semua. Dan nggak sampai 100 sih. Cuman dia ada peningkatan 10 FPS dari yang sebelumnya. Jadi yang tadi kira-kira kita mendapatkan 60 FPS. Di sini peningkatannya lumayan, dia bisa sampai 80, dari 70 hingga 80 FPS tanpa adanya partikel-partikel yang masih berat, atau mungkin belum ada combat sama sekali. Jadi kalau misalkan kita ada combat, kemungkinan dia akan ada penurunan. Nah, ini kebetulan ada combat, kita coba deh. Woi. Assalamualaikum. Ya, dia ada penurunan sih, sedikit. Tapi dia nggak tembus di bawah 60. Jadi dia masih bisa stay. Oh, ada. Nah, ini. Nah, dia ternyata ada penurunan FPS di low. Jadi ini, kalau kita pakai preset di high, udah pasti nggak bisa. Kalau di medium, dia akan ada penurunan yang pastinya lebih drastis dari yang ini. Tapi jika kita pakai settingan low, itu masih lancar banget untuk mainnya. Jadi tadi aku ngerasain sendiri untuk mainnya, dia nggak ada masalah banget sih. Enak banget sih mainnya. Nih kayak gini. Ini enak sih. Ini settingan low. Dengan grafiknya yang ya karena memang dari Cyberpunk sendiri dia punya standar grafiknya sangat berat. Nih kayak gini. Dia masih bisa nyampe di FPS-nya hingga 80. Jadi kesimpulannya adalah dengan rakitan ini kalian udah bisa main Cyberpunk, kalian bisa main game AAA yang lainnya dengan settingan bahkan high. Dan juga jangan lupa untuk kalian mix settingannya. Kalau misalkan kalian merasa belum cukup puas dengan preset low, atau belum cukup puas dengan preset medium atau high, kalian bisa otak-atik sendiri, nggak usah takut untuk berkreasi di situ. Jadi itu aja untuk review game kali ini. Oke, thank you so much buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Untuk kalian semua, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian ingin membeli rakitan ini, atau mungkin ingin membeli komponen yang lain, atau ingin mengunjungi marketplace kami, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi karena semua ada di situ. So, sekali lagi terima kasih untuk kalian semua. Saya Bayu pamit undur diri. Peace out.